Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Oktarohila dengan NIM 123140137 dari kelas Algoritma dan Struktur Data RB. Di sini saya sudah membuat program C++ di mana program program tersebut mengacu pada soal berikut, yaitu eh, program itu akan mencari bilangan prima dari input pengguna yang sudah diinputkan oleh pengguna, pakai rekursif dan subprograms. Lalu bilangan-bilangan prima yang terdeteksi oleh program tersebut akan ditotalkan, akan dijumlahkan seperti input dan output berikut ini. Jadi kali ini saya akan mengecek apakah program yang saya buat ini sudah sesuai dengan input dan output yang ditentukan atau belum. Oke, pertama-tama ada penggunaan rekursif, yaitu ini integer prima yang parameternya adalah n dan n. Oke, jadi di dalam fungsi prima ini akan ada percabangan if, yaitu ini jika n lebih kecil dari 2 maka akan return 0, maka akan berhenti. Begitu pula dengan if n modulus m sama dengan 0, maka akan return 0 juga. Selanjutnya ada if m sama dengan 1, return 1. Mungkin ini akan dijelaskan lebih panjang di dalam mana ya tadi? Di dalam subprogram ini, yaitu khusus on di uh, bagian sini. Karena intinya gini, kalau m-nya sudah sama dengan 1, berarti pencarian bilangan primanya kelar, udah selesai. Jadi tidak perlu sampai 0 min 1, jadi ya begitu. Terus di sini ada return prima n m min 1, yaitu fungsinya untuk mencari eh, nilai-nilai dari bilangan prima tersebut, mencari bilangan yang diinputkan pengguna. Untuk rekursif clear. Lalu setelahnya ada subprogram. Subprogram search, ini parameternya aku pakai jumlah. Jadi jumlah ini kita dapat menginputkan oleh masing-masing pengguna. Nah, di sini di dalam fungsi subprogram search itu ada integer total sama dengan 0, di mana eh, nanti seluruh bilangan prima eh, yang ternyata adalah bilangan prima, seluruh bilangan prima yang diinputkan oleh pengguna akan disimpan ke dalam total ini. Inisialisasinya adalah 0. Lanjut ada integer nilai jumlah. Ini array. Ini ada array untuk nyimpan nilai-nilai yang udah diinputin sama pengguna. Kalau yang ini itu nyimpan nilai total, kalau yang ini menyimpan nilai-nilai dari pengguna. Terus di sini ada perulangan for, ada looping, di mana integer i sama dengan 0, i itu harus lebih kecil dari jumlah, dan i plus plus. Ya di sini jumlah, jadi kita akan looping sebanyak jumlah yang diminta sama pengguna. Seberapa banyak pengguna itu memberikan angka. Jadi kalau 5 ya loopingnya 5 kali, kalau 4 loopingnya 4 kali, dan lain-lain. Lalu di sini ada input, sein, nilai i. Di sini si out dulu. Si out ini si out biasa ya, untuk agar ada yang dilihat sama pengguna ya. Lalu di sini ada i plus 1 karena kita i-nya mulai dari 0, jadi harus i plus 1 agar tidak 0 lah ya istilahnya. Lalu lanjut ke si out and line. Oke. Si out bilangan prima dari inputan. Oke, nah ini ada di output yang barusan kita lihat tadi, ada di output ini, bahwa ini adalah kita bakal nentuin bilangan prima. Nah, jadi di sini kita akan ada perulangan for lagi, yaitu integer i sama dengan 0, i sama dengan i lebih kecil dari jumlah, i plus plus, lalala gitu ya. Lalu di dalam perulangan for ini ada if. Jadi jika prima nilai i min 1, maka si out nilai i.
maka akan keluar nilainya. Jadi kalau eh, di sini kita manggil lagi fungsi rekursif tadi, fungsi prima, yaitu parameternya nilai i dan nilai i min 1. Jadi kalau eh, jika eh, program yang ini berhasil, program yang fungsi ini berhasil berjalan sampai M sama dengan 1, yaitu return 1, maka akan di out, akan di outputkan ke nilai I. Dan akan ada outputnya nanti. Jadi outputnya terpampang. Jadi misal bilangan primanya 3, bilangan primanya 5, itu akan muncul sebagai bilangan prima dari inputan. Nah, kalau enggak ya ya udah nggak bakal muncul. Nah, di sini kan kita memanggil fungsi prima lagi, nilai i min 1. Nah, itu yang tadi, yang ini. Kalau dianya nilai i min 1 ini sama dengan udah 1, maka akan return 1. Berarti berhasil programnya. Berarti dia adalah bilangan prima karena sudah mencapai angka 1 dan modulusnya tetap tidak habis. Begitu. Oke, di sini ada total plus sama dengan nilai I. Nah, di sini itu untuk menghitung yang tadi ini, yang kita disuruh menjumlahkan bilangan prima yang ditemukan oleh program. Maka akan tertotal di sini. Jadi, ini kan intinya gini, totalnya sama dengan total plus nilai. Jadi kalau bilangan prima yang muncul di sini, bilangan prima yang outkan di sini adalah 3, 5, 7, lalala, itu nanti akan ditotalkan di sini. Jadi 3, 7 yang hasilnya akan di outputkan juga oleh program ini. Begitu. Lanjut ada endline. Terus ini output jumlah bilangan prima. Nah, ini total dari yang sudah ditotalkan tadi, yang dimana itu bilangan prima dan diinputkan oleh pengguna. Itu. Lalu udah untuk subprogram dan rekursif selesai, clear. Lalu kita masuk ke program utama, yaitu fungsi main kita. Nah, di sini ada integer jumlah, kita deklarasiin lagi pakai variabel jumlah. Lalu ada output, masukkan jumlah elemen array, ya ini yang tadi. Lalu sein jumlah, input, jumlah. Lalu sudah selesai. Nah, di sini ada fungsi search. Fungsi search-nya dipanggil lagi pakai jumlah. Nah, mulai deh proses pencarian bilangan primanya. Sudah selesai. Nah, mari kita running apakah outputnya sama persis seperti yang diminta. Nggak perlu sama persis baris-barisnya seharusnya ya. Eh, Di sini ada 5, lalu nilai array ke 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Oke, udah selesai. Karena sama persis ya. Ini nggak ada spasinya sih, pakai endline bisa, tapi ya sudah lah ya. Di sini ada 2 3 5 dan jumlah bilangannya adalah 10, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 2. Begitu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Program C++-nya sudah berjalan dengan lancar. Uh, saya tutup. Selamat siang.